Saya mau ke Pak Purwo. Pak Purwo, Anda berkeliling ke luar negeri untuk melihat bagaimana perlakuan negara-negara lain terhadap koruptornya. Saya sudah minta foto-fotonya. Saya minta Anda untuk menjelaskan foto-foto penjara di luar negeri seperti apa. Apa yang bisa kita? Kalau tadi idenya di Nusa Kambangan. Kalaupun sampai di Nusa Kambangan, selnya harus yang seperti apa? Kita lihat foto yang ini. Ini Hong Kong. Ini bagian dari tahanan bribery. Itu jadi hanya kasur kasur itu saja, Pak, yang jadi ini tahanan penyuap ya. Jadi semua seragam, tempat tidurnya aja bikinan napi lapas gitu. Itu tempat tidurnya dari plastik itu. Ini jadi bangun maupun tidur itu harus rapi. Itu kamar mandi di bawah ya, Pak? Ya, kamar mandinya komunal, jadi tidak privat. Semua. Nah, mandi bersama di situ, kan gitu kan? Itu belajar menghargai orang, itu kan, menghargai orang, respeknya. Tentu ada efek negatifnya, prison culture-nya. Itulah gunanya petugas untuk melakukan trolling, kontrol keliling. Jadi istilahnya untuk mendamaikan konflik batinnya, bahwa dia orang yang egois, maka dia harus bersatu dengan masyarakat. Jadi nantinya ada filosofinya ya sesungguhnya ya. Komunal itu juga mandi bersama-sama itu juga untuk menanamkan. Sekaligus mengukur tensi untuk apakah ini masih liar atau sudah jinak gitu. Kita lihat ada penjara di Thailand ya. Ada kita lihat fotonya. Nah, ini Chiang Mai Central Prison. Ini Thailand ini salah satu objek dari PBB untuk treatment of prisoner, sehingga mampu merubah standarisasi penanganan perilaku narapidana. Salah satu pilot projectnya di Chiang Mai Central Prison ini. 5.000 kapasitasnya dan semua tertib dan baik. Kenapa bisa tertib? Tertata, desainnya tertata, sistemnya terjaga. Terus kedua ya equality tadi. Jadi kebersamaan itu nilai potensial orang Asia. Dan itu nggak pernah kita gali gitu. Sebetulnya ini gotong royong itu juga Thailand juga punya. Dan jangan lupa di Thailand itu ada satu culture di mana ada gambar ratunya, ya dia tunduk. Jadi mungkin kalau melarikan diri ada gambar itu, tunduk dulu baru lari kan. Itu luar biasa. Nah, ini konsep ketika saya seminar di Malaysia, beberapa teman di Eropa itu mengembangkan sistem koreksional kompleks itu bagaimana yang sifatnya itu bukan lebih manusia, lebih edukatif. Supaya apa? Dia punya manfaat ketika lepas gitu. Ketika lepas itu ada manfaat baik bagi dirinya maupun bagi society-nya, lingkungannya. Gitu. Jadi tidak lagi berupa sel kaku, tapi sudah berupa kampus look. Jadi tren di barat, di teman-teman itu sudah mulai ke arah situ. Gitu. Tidak lagi prison. Nah ini kontradiksi dengan kita, masyarakat yang pengennya ya biar kapok dia di situ gitu loh. Sebetulnya kalau menurut Singapura, pengkapokannya itu ternyata di duit sama di jalan gitu. Jadi dia kalau didenda... Jadi di penjara memang bukan untuk bikin kapok? Tidak bisa. Tuh, Bang Patra kenceng banget geleng-gelengnya. Kenceng banget. Saya harus lempar ke Anda. Anda tidak setuju kalau kemudian tadi nuansanya kita ingin agar jera di Nusa Kambangan, tidak ada fasilitas istimewa, itu akan efektif tidak? Pertama, saya salah satu orang di banyak negara yang tidak percaya ada penjaraan efek jera. Begitu saya melihat ini, skenario dan juga konstruksi persis inilah yang berkembang di dunia. Bagaimana seorang setelah masuk penjara itu bukan kapok, tetapi apa? Bukan dijerakan, tetapi bagaimana dia bisa ketika keluar ya dia tidak mengulangi perbuatan dan menjadi orang yang baik. Itu bukan soal divonis, itu yang mau saya tegaskan. Ini kan banyak juga yang kita mau bilang bahwa supaya kita, apa bedanya kita sama Malaysia? Apa kita bedanya sama Thailand? Ya, kalaupun pendidikan apa kita punya beda? Kok ketika misalnya kita bicara korupsi, ya mereka mau buat yang bagus, kita malah turun. Kita pokoknya bagaimana? Pokoknya. Nah, kenapa? Apa kita bedanya? Yang beda adalah mereka melihat problematik kemiskinan, mereka melihat problematik yang namanya sosial ekonomi budaya, bukan dalam kacamata bagaimana membuat koruptor menjadi jerah. Bedanya itu. Saya ingin lempar ke Eson. Anda sependapat dengan perspektif Patra? Ya, pada satu sisi kan harus dilihat gitu ya, bahwa setelah Patra singgung soal independensi hakim. Saya ingatkan kembali, dalam 5 tahun terakhir ada 5 hakim tipikor yang itu tersangkut dalam kasus korupsi. Tadi singgung Pak Herman agak malu-malu tanya apakah ada kasus di mana hakim
pernah terima suap dalam penentuan hak putusan Vonis. gitu ya. Di kasus bansos di Bandung, Jawa Barat, bagaimana hakim di-create sedemikian rupa menerima uang suap agar pelaku dihukum setahun penjara. Artinya bukan tidak mungkin vonis-vonis ringan untuk koruptor itu karena tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis ringan gitu ya. Kasus Ramlan Comel menjadi salah satu contoh bagaimana hakim terima uang. Oke. Catatan KPK ada 5 lebih hakim tipikor yang tertangkap dalam kasus korupsi karena menerima suap berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Koruptor mengalami metamorfosa, ada kaderisasi yang intensif itu kaderisasi. Lihat aja fenomena Nazarudin CS itu kan 40 kurang lebih, 40 tahun. Sekarang ada fenomena kakak beradik, suami istri, bapak anak.